Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas dengan NIM 42122011020 dari kelas Mekatronika Pagi A semester 6. Di sini saya akan mengerjakan AAS ataupun asesmen akhir semester dari mata kuliah Desain Sistem Mekatronika, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Diono. Berikut adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami proses desain pada bidang otomasi, mengetahui metode klasifikasi transfer pada mesin otomasi, mengetahui tentang proses kerja klasifikasi transfer, mengintegrasikan Factory I/O atau video designer, serta menjalankan proyek yang terkait dengan mata kuliah secara berkelompok serta mengevaluasinya. Adapun soal pada asesmen akhir semester ini yaitu buatlah video yang sedang merepresentasikan desain mekanik, yang dimana diutamakan jika tidak ada desain elektrikal ataupun sistem informasi pada PBL Anda selama minimal durasi yaitu 20 menit dengan ketentuan sebagai berikut ya. Ada dari target pencapaian 1 hingga target pencapaian 5. Adapun yaitu format awal video, nama, name, kelas, serta judul desain. Ya, kemudian isi utama, jelaskan mengapa Anda memilih desain tersebut. Jelaskan berdasarkan secara teoritis, bukan berdasarkan perkiraan Anda sendiri. Jika BBL-nya di tim yang sama, maka mahasiswa wajib merepresentasikan hal lainnya. Video diupload di YouTube secara publik dan upload di learning hanya link YouTube-nya saja. Baiklah, di sini saya mengerjakan asesmen akhir semester mata kuliah desain sistem mekatronika menggunakan laporan akhir dari PBL saya pada semester 4 lalu, yang dimana saya akan mengulangi pembuka lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas dengan NIM 42122011020 dengan berasal dari kelas Mekatronika Pagi A semester 6 dengan judul desain mekanik yaitu laser cutting mesin PBLMK 23212 dengan berlandaskan laporan akhir project based learning yang saya sendiri kerjakan pada semester 4 yang lalu. Kemudian adapun latar belakang untuk desain mekanik laser cutting mesin kami, yaitu kenapa kami memilih laser cutting mesin, dikarenakan ada beberapa alasan, yang terutama di dunia industri modern saat ini, efisiensi serta presisi dalam menggabungkan dalam pemotongan material adalah kunci utama keberhasilan produk ataupun produksi. Teknologi laser cutting menjadi solusi utama ataupun solusi yang dapat diprioritaskan sebagai solusi dari teknologi manufakturnya sendiri yang sangat dibutuhkan oleh industri, karena dapat memotong material seperti contohnya akrilik ataupun metal tipis dengan hasil yang presisi, halus, serta cepat. Oleh karena itu, bukan hanya itu saja, penggunaan laser cutting juga berkembang pesat di bidang industri, edukasi, serta UMKM skala menengah ke atas. Banyak pelaku usaha kecil menengah kini beralih ke teknologi laser cutting untuk memproduksi souvenir, miniatur, casing, serta peralatan rumah tangga dari bahan akrilik ataupun kayu tipis, dan bisa juga metal yang lumayan tipis. Maka dari itu,
kami memilih topik ini agar bisa menggabungkan aspek wirausaha serta edukasi teknis dalam satu proyek. Kemudian, tujuan dan ruang lingkup dari PBL laser cutting mesin yang dilaksanakan pada semester 4 lalu, yaitu menguraikan peran teknologi laser cutting mesin dalam mendukung efisiensi produksi serta kreativitas desain dalam lingkungan wirausaha. Menyoroti kontribusinya dalam merampingkan proses produksi, memungkinkan prototyping yang efisien serta dapat meningkatkan kemampuan bersaing pengusaha. Kemudian adapun tujuan utama dari proyek ini adalah membuat desain mekanikal dan elektrikal dari sistem dasar laser cutting yang efisien. Kemudian meningkatkan kemampuan tim dalam memahami struktur dan kerja sistem otomatisasi mekanikal berbasis motor stepper. Nah, kemudian dapat memberikan solusi rancangan alat yang bisa diproduksi dengan biaya yang terjangkau, tetapi tetap fungsional dan modular. Nah, karena adanya keterbatasan alat dan bahan, fokus utama kami pada semester lalu yaitu menyelesaikan desain mekanikal secara detail, termasuk gambar CAD, yaitu dibuat dalam drawing di di software SolidWorks dan struktur penggeraknya. Kemudian terdapat desain mekanikal. Desain mekanikal. Sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan, yaitu desain mekanikal. Desain ini kami buat menggunakan bantuan software SolidWorks, pemodelan 3D untuk memastikan seluruh seluruh elemen ataupun komponen dapat dirakit secara presisi. Dari gambar tampak isometrik yang kami tampilkan terdapat pada gambar di layar. Desain terdiri dari beberapa struktur yang dimana terdapat kerangka utama yang berbentuk persegi panjang menggunakan aluminium profile T-slot yang ringan namun tetap kokoh serta berfungsi memudahkan dalam proses perakitan serta pemasangan motor stepper. Nah, kemudian di sini terdapat modul laser yang dimana terpasang di bagian tengah pada sumbu Y yang dapat bergerak secara horizontal untuk proses pemotongan. Seperti dari sudut sini bisa bergerak zigzag ataupun mengikuti alur desain yang di input, yang dimana laser dapat memotong pada dari mulai sudut sini hingga sudut sini. Kemudian terdapat rel penggerakan sumbu X dan Y yang didukung oleh 3 motor stepper NEMA 17, yaitu di sini 1 di tengah untuk untuk Y untuk modul laser. Kemudian untuk sumbu X-nya terdapat 2 pada kiri kanan agar pergerakannya halus dan teratur. Kemudian satu motor untuk penjelasannya, yaitu satu motor untuk modul laser, yaitu berfungsi mendorong modul laser maju dan mundur. Nah, kemudian terdapat dudukan kerja atau meja potong, tempat peletakan material yang ingin kita potong ataupun eksekusi. Nah, di sini meja potong ataupun tempat material dirancang stabil agar benda kerja tidak mudah tergeser ketika disentuh oleh benda lain ataupun manusia saat pemotongan sedang berlangsung. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian alasan desain. Di sini saya memiliki beberapa alasan desain, yaitu pertama, desain isometrik sistem simetris.
Kami membuat bentuk isometrik berbentuk persegi panjang terbuka karena memiliki alasan, yaitu dapat memberikan fleksibilitas maksimal dalam berbagai ukuran material kerja, terutama material akrilik serta logam tipis. Nah, bentuk ini memudahkan pemasangan serta perawatan motor stepper dan bel. Di sini terdapat 3 bel, satu di Y dan 2 di X. Kemudian perawatan modulator sendiri. Kemudian penggunaan aluminium T-slot. Kita menggunakan aluminium T-slot. Pemilihan aluminium T-slot di sini yaitu berukuran 2x4 cm, 2x4 cm dan 2x2 cm. Nah, sebagai kerangka yang dimana ia sebagai kerangka didasarkan pada beberapa alasan, yaitu pertama yaitu mudah didapat di pasaran, kemudian stabil, tidak mudah melengkung, kemudian dapat dibongkar pasang ataupun kita dapat menyebutnya modular. Nah, kemudian mendukung pemasangan rel dan bracket motor stepper, yang dimana rel di sini dapat diletakkan secara mudah dikarenakan aluminium profile T-slot memiliki ruas berbentuk persegi yang menjorok ke dalam pada 4 sisinya, yang dimana sisi atasnya sini kita dapat meletakkan beltnya pada sumbu X kiri kanan, dan kemudian juga kita meletakkan satu untuk di sumbu Y. Nah, kemudian penempatan modulator di tengah pada gambar desain kami ini memiliki alasan, yaitu agar jangkauan pemotongan dapat merata ke seluruh permukaan meja, yaitu sebagaimana dari sudut sini, sebagai permisalan, dari sudut sini hingga ke sudut sini ataupun ke sini dan ke pojok atas lagi itu dapat terjangkau semua. Nah, serta berat beban terdistribusi secara seimbang, tidak berat sebelah atau ketika sedang berlangsung, yang dimana ia akan berdampak pada tingkat kedalaman pemotongan jika terdapat berat beban yang sebelah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut, alasannya yaitu presisi yang meningkat karena motor tidak bekerja terlalu berat pada satu sisi, maka alasan terakhir yaitu presisi meningkat dikarenakan motor tidak bekerja terlalu berat pada satu sisi. Kemudian kita masuk ke tahap sistem gerak berbasis 3 motor stepper. Di sini saya menjelaskan secara lisan. Desain kami menggunakan 3 motor stepper dikarenakan yaitu pertama pergerakan 2 sumbu X dan 1 sumbu Y. Sebagaimana di sini X1, X2 dan sini Y. Kemudian pergerakan 2 sumbu X dan Y itu lebih stabil. Bisa dikontrol melalui GRBL controller yang umum digunakan pada industri laser cutting. Kemudian konfigurasi ini memungkinkan penggunaan belt GT2 yang dilengkapi dengan pulley and roller dan roda untuk hasil yang lebih bagus dan akurat. Dan tentunya halus dalam pergerakannya. Kemudian terdapat kemudahan produksi serta biaya. Desain ini kami pertimbangkan dengan beberapa cakupan ataupun referensi dari sisi biaya, yang dimana semua komponen seperti belt, pulley, bracket, serta aluminium frame yang kami gunakan dapat dibeli di toko lokal ataupun kita dapat menyebutnya secara offline. Nah, desain modular membuat alat ini sangatlah cocok untuk skala edukasi serta UMKM kecil menengah. Kemudian
Kita lanjut ke lanjut lanjut sekarang kita lanjut pada kelebihan desain mekanikal, yaitu yang pertama desainnya itu bersifat modular, yaitu yang dimana artinya dapat dibongkar pasang sehingga memudahkan proses perbaikan atau repair dan pengembangan pada alat laser cutting tersebut. Semisal kita dapat mengganti model laser yang kita butuhkan dikarenakan benda kerjanya berbeda dari yang sebelumnya, ataupun kita ingin mengubah tinggi sisi sumbu X ataupun Y, ataupun untuk cakupan luas frame benda kerja seperti itu dapat dibongkar pasang dengan mudah. Kemudian yaitu kelebihan kedua yaitu keunggulan dalam presisi, yaitu tingkat tinggi dengan pengaturan motor stepper dan rel linear, maka posisi modul laser diatur dalam satuan milimeter. Nah, di satuan milimeter. Kemudian terdapat efisiensi waktu dan energi. Desain ini mampu mengurangi dapat mengurangi gerakan yang tidak perlu sehingga menghemat waktu pemotongan. Semisal kita berikan contoh seperti mesin 3D yang dimana ketika ia mencetak suatu bentuk yang kita input, kadang setelah ia mencapai tingkat berapa persen, maka ia akan mulai mencetak seperti sebelah kiri dulu ataupun kanan dulu seperti itu. Jadi kita di sini menghemat waktu pemotongan dikarenakan ia langsung menyambung dan tidak perlu seperti satu terus memerlukan delay yang lumayan panjang yang biasanya memperlambat waktu pengerjaan seperti itu. Kemudian kelebihan dari desain ini yaitu ringan dan kokoh. Ringan namun kokoh. Nah, garis bawahi. Ia ringan tetapi juga kokoh alatnya. Nah, desain ini di mana aluminium profile sebagai material utama yang memberikan keseimbangan antara bobot dan kekuatan. Nah, kemudian kita masuk ke tantangan desain yang kami hadapi selama pengerjaan desain mekanikal maksud saya, yaitu pada desain laser cutting ini terdapat simulasi berat beban pada sumbu Y, karena jika modul laser terlalu berat, maka bisa menyebabkan getaran saat bergerak. Seperti ketika kita sedang mengerjakan seperti huruf I, semisal, ataupun angka 1, kan biasanya kan lurus. Nah, jika ia terdapat getaran ketika pengerjaan berlangsung, yang awalnya tidak lurus, bisa nanti untuk di sudut kiri kanannya itu bergerigi. Nah, seperti itu. Itu tantangan desain yang kami hadapi ketika alat itu berlangsung. Jika ada noise seperti getaran seperti tadi itu. Nah, kemudian ada pun distribusi daya dari motor stepper harus stabil. Jika ia tidak stabil, maka untuk pergerakannya akan terganggu, seperti ia akan macet-macet ataupun sendat-sendat seperti itu. Terutama saat memotong logam tipis dengan ketebalan tertentu. Nah, itu permisalan tantangan yang kami hadapi ketika alat itu sudah berlangsung ataupun sedang bekerja. Kemudian belum dilakukan pengujian secara langsung. Nah, sesuai konsep di awal, pada semester 4 lalu proyek PBL kami yaitu laser cutting ini itu untuk biaya tidak turun, maka kami hanya menyediakan desain mekanikal, tetapi juga melakukan analisis untuk pergerakannya agar kami dapat mengetahui noise yang
terjadi ke depannya ataupun tantangan yang kami hadapi seperti penjelasan yang saya berikan tadi. Nah, kemudian karena keterbatasan bahan habis pakai atau BHP yang belum turun sehingga semua analisis bersifat simulatif dan berbasis desain. Seperti ini, hanya menyediakan desain saja dan analisisnya ya kami lakukan dengan semaksimal mungkin. Kemudian terdapat kesimpulan dan saran pengembangan. Di sini terdapat kesimpulan pada laporan akhir, tetapi mungkin ada tambahan dari saya secara lisan juga, yaitu desain mekanikal yang kami buat adalah hasil pemikiran teknis dan praktis berdasarkan kebutuhan industri dan kemampuan alat. Kemudian dengan konfigurasi 3 motor stepper, kemudian kerangka yang modular, dapat bongkar pasang, kemudian terdapat sistem gerak presisi, dan juga alat ini menjadi solusi bagi pelaku UMKM dan institusi skala kecil menengah. Institusi pendidikan yang ingin memiliki sistem laser cutting sederhana namun fungsional, tentunya dengan kos yang terjangkau. Nah, kemudian adapun saran yang terdapat pada laporan akhir, dan tentunya pasti ada tambahan dari saya juga dari desain mekanikal ini, yaitu kami berharap desain ini bisa diwujudkan dalam bentuk prototipenya ataupun alat nyata sudah jadi dan dapat digunakan secara langsung. Kemudian ditambahkan sistem pendingin untuk modul laser dan juga power supply-nya, dan mungkin untuk motor stepper dikarenakan jika laser cutting digunakan secara terus menerus, maka motor stepper itu dapat mengalami kepanasan yang dimana untuk rotary rollernya itu tidak berjalan dengan mulus seperti biasa. Itu termasuk tantangan yang pribadi saya anggap akan terjadi jika memang motor stepper terlalu panas. Nah, kemudian terdapat juga penutup dan instruksi akhir dari saya, tentunya tentang desain mekanikal kami laser cutting pada semester 4 yang lalu. Nah, untuk desain mekanikal ini saya harap terdapat improvisasi lagi tentang sistem pendingin, cooler atau istilahnya. Kemudian juga penentuan dalam modul laser sesuai yang dapat memotong segala jenis material, dikarenakan modul laser yang kami gunakan yaitu hanya dapat memotong bahan material kayu, akrilik, serta logam tipis saja. Seperti itu. Dan di sini kami membuat sudut-sudutnya yaitu kotak persegi dengan tambahan kaki, itu agar dapat diletakkan di meja dengan rapi dan tentunya tidak mengganggu barang-barang yang lain ataupun demi keselamatan kerja ketika alat tersebut sedang berlangsung. Seperti contohnya ini menurut pribadi saya, yaitu jika alat sedang bekerja tetapi tidak ada kakinya pada keempat sisi dan ia sejajar dengan meja, maka ketika laser itu bekerja, takutnya beban kerja serta material itu terlalu tipis dapat terpotong dengan mudah oleh model laser, maka ia akan langsung terkena juga dengan base ataupun dudukan dari alat ini, seperti itu. Oleh karena itu kami berikan kaki pada keempat sisi, yaitu sebagai sebagai pengaman, bisa kita sebut pengaman juga, sebagai pengaman agar alat ini dapat bekerja dengan baik. Dan tentunya untuk komponen elektrikal pengkabelan
kita dapat meletakkannya pada di bawahnya seperti power supply nanti di bawah sebelah sini untuk desainnya. Dan di sini juga kami terdapat desain elektrikal yang sudah kami buat pada semester 4 lalu, yang dimana tentunya terdapat 3 motor stepper, yaitu motor eh, 3 sudut, yaitu ada Y, X, dan Z tentunya. Nah, dan juga kita menggunakan komponen yaitu ada step down untuk penurun tegangan, kemudian ada LCD juga, kemudian ada motor driver, kemudian ada Arduino. Kita menggunakan Arduino Mega. Seingat saya kemarin kami menggunakan Arduino Mega. Kemudian ada modul lasernya juga yang di sini, yang dia terdapat tiga pin, yaitu ada VCC, PWM, serta GND. Nah, berikut adalah gambar desain elektrikal yang telah kami buat pada semester 4 lalu. Nah, mungkin sekian dari saya penjelasan desain mekanikal dari PBL laser cutting mesin pada semester 4 lalu, yang dimana dianggotai oleh tentunya saya pribadi ada oleh Hari Pratama, Zainal Fanani, Sofia Amanda Abigail, Muhammad Ilyas, Afdana Tegar Ramadhani, Miftahul Hanifah, serta Rizky Mulyono. Nah, di sini terdapat dua cutting dan kami satu angkatan berlima. Nah, dengan judul laser cutting mesin PBLMK 23212. Demikian penjelasan lengkap saya tentang desain mekanikal laser cutting mesin. Terima kasih telah menyimak video ini. Video ini saya upload secara publik di YouTube dan linknya akan saya lampirkan di learning, tentunya pada Word, untuk menyelesaikan tugas asesmen akhir semester saya pada mata kuliah desain sistem mekatronika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.